Oke guys, kembali lagi bersama gua Yot. Dan saya Yos. Kita ada di dalam konten The Kupas, The Kuplukustik Podcast. Oke guys, dan kita sekarang di sini The Kupas Kuplukustik Podcast akan ngebahas tentang Mobile Legends ya teman-teman, seputar Mobile Legends, dan tema utamanya itu tentang D-Rot ya. Itu. Tapi sebelum itu kita juga harus kenalin diri kita juga ya teman-teman. Kalau gua sebagai player Mobile Legends dengan rank epic sebenarnya ya, tapi digendong oleh teman-teman viewer kita jadi legend, terus akhirnya jadi mythic botak. Yeah. Dan Kalau saya jarang main guys, jadi masih di game Epic. oke ya teman-teman. Jadi setidaknya kita tahu lah tentang seputar Mobile Legends ya teman-teman. Jadi kalau kalian lu pada kayak apaan sih lu, apa sih, langsung aja tulis di kolom komentar ya teman-teman. Kan di sini kita akan ngebahas tentang D-Rot tadi ya. Jadi kalau lu rasain main Mobile Legends nih ya, pasti kalau lu awal-awal atau emang udah sering juga, kenapa itu tuh selalu ada D-Rot gitu. Sampai gua sebagai orang yang bermain Mobile Legends tuh kayak punya pemikiran kalau ada namanya sekte penyembah D-Rot gitu, dan pokoknya harus D-Rot dan D-Rot gitu. Sebenarnya apa sih bang? Kenapa harus ada D-Rot gitu menurut lu bang? Sebagai player Mobile Legends juga gitu. Sebagai player biasa ya, sebagai publik gitu ya. Kalau kata saya bang, kenapa D-Rot ya? Karena ini ya dari perspektif player Epic lah ya, hitung aja Epic. Iya. Jadi di Epic itu setiap game selalu ada D-Rot. Hampir selalu ada gitu. Kayak jarang gitu orang pakai badang gitu, jarang. Udah jarang. Ya, maksudnya top prioritas itu D-Rot selalu ada. Kenapa ya? Karena memang hero powernya kuat bang. Jadi kalaupun gua pakai fighter lain nih menghadapi D-Rot, wah agak-agak tegang bang. Karena HBD gitu kan, dia suka loncat pakai petrify, wah kita hilang gitu, sangat ngeburst damage-nya. Jadi wajar gitu kenapa D-Rot top priority lah untuk di first pick gitu ya. Kalau di Epic ya, tapi ya kalau di rank-rank lain sih kurang tahu saya guys. Kayak gitu kali bang. Jadi memang hero-nya tuh mudah digunakan, damage-nya sakit, dan ya itulah biasanya para player itu sangat mukil ya. Iya. Gitu. Iya sih emang bener, dia skillnya tuh ini ya, kalau nggak salah skill 2 apa skill satunya tuh merontokkan defense ya kalau nggak salah ya. Kedua. Skill 2 kan bener. Emang sih emang sakit ya. Cuman gue selama main Mobile Legends tuh kayak males gitu. Males banget ada D-Rot gitu. Dikit-dikit D-Rot gitu. Masalahnya emang ada yang beneran jago, ada yang kayak gimana ya, main D-Rot tuh kayak asal make, tau gak sih? Mungkin gini bang, gua kan pernah bikin ID lagi ya. Nah D-Rot ini hero gratis bang. Oh hero gratis Hero emang? gratis di ID baru. Jadi entah level berapa ya gue lupa. Setelah mencapai level sekian tuh kita bisa hero selector milih. Nah D-Rot tuh ada di situ. Jadi wajar kalau selalu ada ya di GM, di Epic itu ada mulu. Karena memang hero-nya gratis. Udah gitu makanya gampang gitu. Iya, mekaniknya nggak terlalu Mekaniknya susah lah ya. gampang, iya. Biar apa namanya mudah dipelajari, dan juga ya tinggal klik-klik orang Iya, gitu ya. sangat instan gitu. damage. Iya sih, emang begitu sih. Dan gue juga sebagai player Mobile Legends juga kayak ngerasa ada dua tipe bang. Dua tipe D-Rot di Mobile Legends menurut gue bang. Yang satu tuh emang D-Rot mukil tau gak. Nah yang satunya lagi emang D-Rot jago gitu. Bedanya itu menurut gue, kalau D-Rot mukil itu kayak dia tuh cuman tahu skill-skillnya doang untuk dipakai secara asal. Sampai pokoknya gimana caranya gue mau gebukin orang gitu, ada D-Rot buy one lah, apalah, tau gak sih? Lu pernah gak sih ketemu kayak gitu? Pernah di chat. Jadi dia gas buy one misalkan gitu, Iya, baru mulai kayak nih gitu, dia udah kayak ngechat gitu, kayak kayak gitu. Dia jadi musuh, dia D-Rot ya, pakai D-Rot jadi musuh, dihitung chat. Terus kalau kita lari gitu, ya, kalau atau kita lari ini, sama dia dikatain ya dikatain. kabur. Iya kayak gitu. Dan Tapi, kebanyakan pemain D-Rot gitu ya, kan. kalau kita maju ya bawa teman gitu. Nah iya kayak gitu. Padahal kita main 5 versus 5 ya guys. Bener, bukan main catur, bener. Gitu bang, paling ya kelakuannya kadang-kadang seperti itu. Tapi itu di tier epic ke bawah ya guys ya. Kalau Iya. Legend atau Mythic itu saya nggak tahu. Iya. Beda-beda. Nah kalau itu masuknya mungkin ke D-Rot yang gue bilang tadi, satu lagi men.
Jago. Itu Diro Jago. Diro Jago tuh dia bener-bener yang kata lu tadi mungkin bilangnya HBD kali ya. Ya, Jadi iya targetingnya tuh bagus, terus kayak farmingnya dia pinter, terus dia tahu tugasnya Diro tuh kayak apa sih, landingnya gimana, terus bantuin temennya gimana. Jadi kayak gak asal masuk, gak asal pukul gitu. Terus kalau dia tahu dia nggak akan bisa ngekill, dia mundur gitu. Lu pernah ketemu yang kayak gitu juga? Kalau gua sekarang ya, gua ban di road. Jadi emang terlalu kuat guys kalau buat gua ya. Buat lawan di road itu susah. Kecuali mungkin bisa kalau pakai alpha ya. Alpha itu masih bisa. Alpha pakai apa namanya? Vengeance Vengeance itu masih bisa lawan di road. Tapi kalau buat yang lain tuh kayak terlalu ngeburst, damage-nya terlalu sakit. Apalagi dia Petri ya. Udah. Mending di ban guys kalau kata gua, biar hidupnya tenang gitu. Daripada teman gue juga pakai drill nge-troll ya Iya, biasanya juga kalau jadi temen nge-troll jadi musuh jago gitu. Aneh banget ya. Kalau jadi temen kita mungkin, tapi kalau jadi musuh tuh Diro jago gitu kadang-kadang. Aneh ya. Kalau buat gue sih terlalu kuat di road di laning itu. Sebutnya raja laning kalau kata gue guys, karena emang kuat banget di road sumpah. Asli sih bener sih. Kalau itu bener ya, kalau mainnya bener. iya, berarti kan masuknya ke Diro yang top lah gitu kasarannya ya. Emang sebenarnya hero-nya bagus gitu, cuman kalau misalkan banyak omong gitu di chat, terus abis itu kayak cuman mau pukul-pukul doang, itu jadi ngeselin gitu. Ya itu yang gue sebagai pemain Mobile Legends tuh meresahkan gitu. Menurut gue ya, gue resah gitu karena apa sih dikit-dikit komen. Nah itu udah gitu mukul-mukul, tapi udah tahu dia cuma sendiri lawan 5 orang, kayak berasa dia tuh bisa ngekill semuanya gitu. Sering ya lu ketemu gitu gak? Jarang kalau gue. Jarang. Kalau gue kan di ban sama gue. Iya, lu di ban ya. Ya dulu gitu. Dulu mah nggak sekuat sekarang ya. Maksudnya sekarang kan ultinya nggak bisa di cancel itu. Iya, ultinya nggak bisa di cancel. Kalau dulu tuh dia lagi ngedan kita stun gagal. Kalau sekarang tuh dia mirip kayak ultinya inilah Balmond. Balmond juga. Balmond kan nggak bisa di cancel ultinya tuh. Ulti sama muter-muternya ya. Kayak Roger juga kan. Roger tuh apa? Ultinya kan Upshot iya maksudnya, jadi nggak bisa dipukul ya, nggak bisa dicece. Iya nggak bisa dicece tapi tetap kena damage. Kalau si Diro sama si Balmond ini, kalau Roger mah kan nggak kena damage. Iya sih beda ya. Pokoknya kebal lah gitu ya. Iya kebal, imun cece gitu. Jadi itu sih yang bikin apa ya? Bikin susah gitu buat kita ngelawan Diro tuh. Masalahnya dia landing pace-nya kuat. Iya, clear minionnya cepat. Kalau jadi jungle juga ininya cepat lagi clearnya. Ya. Tapi mendingan lawan Diro jungle kalau gue, karena gue nggak pernah jadi jungle. Iya. Jadi gue nggak akan lawan si Diro. Nah, gue emang takut sama Diro. Iya, tapi intinya maksudnya kan ada di jungle, kadang ada di jungle, ada di XP gitu kan. Kalau jungle tuh kebanyakan ya tadi gue bilang men, yang lebih ke mau kill dalam artian dia lawan 5 lawan ini hajar aja lah bos gitu tuh gak sih, dan akhirnya jadi feeder gitu kadang tuh. Oh dari build, biasanya build apa tuh? Sudah pastilah, pasti item pertamanya ini apa, heptasis segala macam, full damage pasti. Jarang yang bikin cuman boots di MPL doang pakai dominan. Yeah. Karena kayak sayang gitu kan kadangnya, katanya kalau di road bikin tank itu kayak sayang kan ya sekarang. Oh itu. Katanya sih gitu. Makanya full damage kali banyak. Full damage. Karena kalau full damage, pokoknya hero-hero berdamage itu pengennya main cepet gitu sih yang gue lihat mah ya. Jadi bang. Tapi emang buat player di luar sana ya lebih baik tidak terlalu banyak ngechat guys. Nah itu sih lebih ke situ sih. Tapi itu bebas sih ya, preferensi orang. Cuman biar kalian kelihatan jago, kalian nggak usah ngechat. Tato HBD aja guys orangnya, udah mereka pasti kena mental itu. Bener, sama paling ini udah ini ya yang gua rasain sih itu aja sih. Kalau emang nggak bisa, nggak apa ya, maksudnya dari segi playing gamenya gitu, plannya kalau misalkan lu ngerasa itu nggak bisa ya udah nggak usah gitu. Apalagi lu tiba-tiba ngelawan 5 orang, mending lu kan bisa ada skill kaburnya kan kesarannya, skill ngedash itu ya pakai aja skill dashnya itu buat kabur gitu. Toh ini tuh apa sih, yang penting menang gitu, bukan yang penting lu ngekill gitu sebenarnya kalau kata gua. Bisa aja, cuman mungkin dia sebenarnya udah ngitung damage dia cukup, dia ngeliat item mungkin ya nih. Kalau gua jadi playernya nih, gua ngitung dulu damage gua
cukup apa enggak nih, gue lihat musuh udah jadi item apa aja ya. Kalaupun lawan 5, kalau level gue beda 5 sih gue hantem bang. Iya, Ya tapi kan, misalkan gue level 15, musuhnya level 10, nah itu baru gue hantem. Tapi kalau levelnya sama-sama sih, jangan satu versus banyak guys. iya mending ya, tapi maksudnya lebih diperhitungkan lagi lah gitu kalau kata gua gitu. Kalau untuk 1 lawan 1 sih oke-oke aja, tapi kalau maksimal 2 lawan 1 enggak sih kayak gitu? Apa nih maksudnya, kondisinya gimana? Kondisinya Setara ya levelnya di item sama? di late game lah, di late game gitu. Di mid game ke late game gitu, tapi lagi kondisi kalah lah gitu. Kalau late game mah susah bang. Mobile Legends paling enak tuh 1 versus 1, 3 versus 3, 5 versus 5 gitu. Kalau kayak udah kurang 1 aja, kita udah bisa kalah bang. Gitu. Iya. Misalkan 5 lawan 4 aja kalah, apalagi 1 lawan 2 udah jelas kita mati. Iya, maksud gua ada kemungkinan menang kalau di road gitu menurut gua. Kalau menurut gua ya. Kalau menurut gua mah enggak. Kalau menurut gua tetap usahakan 1 versus 1 di road, karena biasanya kan dia pakai talent itu Master Assassin ya, yang Iya. by one. Wah itu sakit banget itu. Benar. Itu di road pokoknya ngeri sebenarnya di road. Kalau gua di ban guys. Ya maksud gua minimal jangan ada 3 musuh lu majuin sendiri gitu, intinya gitu. Minimal 2 lah kalau emang lu pengen beradrenalin gitu, kasarnya masih mau mencoba-coba dan kayak lu pede aja gitu. Ya minimal 2 lah, jangan 3, jangan 4, bahkan sampai 5 gitu kadang gua bingung gitu. Kadang itu ngapain itu di road, udah tahu musuhnya tuh lagi pada ngelord semua gitu. Kita ya udah jaga base gitu kan, maksudnya turret kondisinya turret udah pada habis, tuh tiba-tiba di road dengan percaya dirinya, dengan PD-nya maju gitu, lawan 5 orang, lawan lord Dia pengen gitu. nyuri kali itu mah. Ya, Ada kemungkinan pengen itu. ngekontes gitu ya. Cuman maksud gua lebih baik ini enggak sih, main sabar aja gitu. Ya itu balik lagi sih, maksudnya bukan kebanyakan, adalah beberapa pemain di road tuh kayak gitu. Kayak posisinya tuh lagi kalah, terus kita lagi dibantai-bantai, tiba-tiba dia pengen maju buat kayak membuktikan ini di road kuat nih gitu, tau gak sih lu? Oh bisa jadi. Cuma kalau gua mikirnya mungkin dia bukan membuktikan di road kuat ya, tapi siapa tahu gua hoki, gua bisa nyolong gitu. Karena kan Iya. ultinya nggak bisa di cancel kan. Bener. Siapa tahu pas dia cut kena gitu mungkin ya. Dan itu Mungkin. menjadi suatu pencapaian buat dia, wow gitu. Itu mungkin yang sekarang maksud gue yang dulu yang dulu kayak gitu. Sekarang sih udah nggak terlalu banyak player di road yang gue temuin ya. Cuman maksudnya dulu tuh sering banget dia datang Hanya untuk mati. hanya untuk mati gitu. Kayak pengen membuktikan kalau di road tuh bisa bunuh banyak hero gitu intinya. Hero paling overpower. Iya gitu, gue ngerasanya kayak gitu sih dari chat-chatannya juga kan. Yang kata lu bilang kalau kalah bilangnya bawa kawan lah, kalau menang langsung heboh sendiri Di road gitu. banyak bacot itu Iya kayak gitu. Kalau itu mah Di road mukil lah gue iya, sebutnya. Kelihatan dari attitude mainnya aja ya. Iya. Sering ngechat, taunting gitu. Nah kan. iya kayak gitu-gitu. Sebenarnya bebas aja sih. Bebas. Cuma kalau kalah, kalian tidak usah kuat. Iya mendingan ini aja gitu. Paling gitu aja sih kalau dari kita ya. Dan kita masuk ke segmen kolom komentar Kuplu. Oke guys, kita di kolom komunitas kita udah menanyakan ke teman-teman juga gimana pendapat kalian tentang hero di road ini ya. Nah ini gue bacain dulu ya. Dari pertama nih dari Ortons ya, @Ortons Z-nya 3. Ini panjang banget bang ini. Gue bacain ya. Hero Dark System mau tahu kenapa? Soalnya sering dimainkan di rank bawah, bukannya menghina ya katanya gitu. Di GM paling sering, kalau masuk Epic lebih gila lagi. Di Road sebenarnya bagus-bagus banget. Malah kalau mainnya tahu posisi dan bisa mainin pasif yang di bawah mana. Saya pernah ketemu player di Road Dark System, dia kira saya map hack, tapi ya cek map lah kan. Saya ROM, di Road ROM anjay. Bukan dia ketemu. Iya, nih gue baca lagi ya. Iya. Saya pernah ketemu player di Road Dark System. Ya. Dia kira saya map hack, tapi ya cek map lah. Kan saya ROM, terus pas di Loco tuh apa ya? Nggak tahu. Di Loco bilangnya satu-satu lah, dikira catur main satu-satu gitu aja sih. Ah iya itu, bener kan kayak kita yang bahas tadi. Jadi dia itu roamer nih, dia ketemu musuh fighter pakai di Road. Dia kan ngebantuin temennya kan, Spelaner, dibilangnya satu-satu lah gitu ya. Iya itu, bener kan? Tadi. Memang keresahan kita semua sama kayaknya. Ini tier rendah ya guys. Tier rendah. Banyak kan. Mungkin sebenarnya bukan
pemain Dirot ya, tapi pemain-pemain di tier rendah gitu. Bisa Namun jadi, karena bisa jadi. Dirot ini top tier ya di pikan ya kan, jadi ketemunya Dirot lagi gitu. Jadi kita nganggapnya Bener. pemain Dirot gitu guys. Padahal Iya. mah tidak harus pemain Dirot. Bukan dari hero-nya ya, lebih ke Playernya emang playernya sih. player game epic gitulah kurang lebih. Lanjut dari ini Babang Kere. Gimana? Kalau kata aku mah hero-nya semaunya sendiri katanya gitu. Jadi gimana tuh? Ya Bentar. semaunya sendiri mungkin artiannya egois kali ya jatuhnya. Berarti kayak dia maju aja gitu. Iya itu berarti dirot mukil yang gue bilang tadi mungkin kayak egois kayak ya gue bisa nih buat ngebunuh 3 padahal kita butuh dia buat defend misalkan gitu kan. Bisa. Ya kan sering terjadi sih emang benar. Selanjutnya bang, Selanjutnya dari Maung Gaming 2103 hero bagus buat nge-troll katanya. Nah. jadi kayak gitu anggap pada Dirot tuh hero-nya tuh sampai gua ban guys karena troll kuat Dirot sumpah. Hero OP. Karena nge-troll lagi. Kenapa dia nge-troll? Ya berarti mungkin dia adalah salah satu ini pecinta Dirot mukil mungkin iya. bisa Dirot jadi. troll dia. Atau Dirot kan dia troll. soalnya ketemu pemain Dirot yang nge-troll. Bisa Iya juga, kan? iya. Jadi saking traumanya tuh jadi pengen nyobain gitu kali ya. Bisa jadi. Lanjut dari Bang Samsli. Hero yang paling laku di bocah-bocah. Ya, itu benar. Apakah benar? Benar, karena kan tadi gue bilang hero-nya gratis. Hero-nya gratis jadi semuanya pasti punya gitu buat yang bikin baru tapi ya. Dan emang kayaknya sih kalau lu lihat saudara-saudara lu yang bocil kebanyakan mainnya di road gak sih? Atau enggak tetangga lu yang bocil gitu. Zilong tuh temen gue. Zilong, Zilong. kan temen ini maksud gue yang bocil-bocil. Ya ada tuh bocah main. Ya pokoknya yang selewat pasti adalah di IG apa gimana lewat. Gue sih kebanyakan nontonnya di road sih bocil-bocil emang. Jarang. Yang liat bocil. ini. Soalnya gue kalau liat bocil main gue matiin videonya. Dan yang terakhir nih dari Kucing Wibu katanya serem bang. Seremnya itu nih dia bilang di road itu memiliki penampilan yang sangat sangar dan seram karena memiliki 2 tanduk dan ekor. Aura kegelapan yang terpancar dari dirinya membuat hero ini cukup seram. Ya, jadi seram secara penampilan. Benar. Di road kan disebutnya apa ya, hero dari neraka kan? Iya, abyss kan dia. Iya dari abyss, dari neraka. Jadi emang tampilannya serem guys. Apalagi skin legend ya. Skin legend skin apa sih? Kolektor ya? Kolektor itu yang neraka. Nah, itu serem itu. Iya sih, emang serem sih. Setuju sama Bang Kucing Wibu ini ya. Emang dari segi tampilan, dari segi ini hero-nya emang apa ya? Serem sih emang pas lah sama ininya juga ya, apa namanya? Dari segi penampilan sama dari skill tuh emang pas gitu. Mematikan bener. Makanya mendingan di ban aja guys. Iya udah, jadi deh lebih baik di ban aja lah. Kalau udah mau ketemu di road, gue bingung lawannya pakai Xbox. Bocor mulu ininya. Iya. Pakai Esme juga. Wah, sebenarnya nggak pernah pakai, nggak bisa. Gak bisa, gue pernah sekali cobain kan ketemu di road, anjir langsung hilang anjir. Paling Yuzong ya. Tapi kalau dia pakai Patrick kita yang mati. Iya anjir. Kecuali kalau di road flicker, nah itu gue masih sedikit berani ya. Tapi kalau udah di road Patrick, waduh, kayaknya mendingan gue jangan jadi XP gitu. Pengen ganti jadi mage. Nggak usah. Oh tapi gue pernah satu kasus men. Apa? Satu kasus di mana gue tuh pakai edit. Musuhnya gue di road. Edit kan main ini ya, main turret ya. Namanya pertama. Jadi dari kebetulan gue ketemunya sama di road mukil. Komen-komen, lu beraninya di turret mulu gitu-gitu sampai tiba-tiba bawa kawan bla 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 sampai akhirnya dia kemakan juga sama omongannya sendiri. Ya gue dorong aja dia ke dalam turret, gue flicker, gue skill 2, gue skill 1, gue udah ada ulti. Dia kan kena itu ya, kena damage turret juga. Langsung gue burst gitu kan pakai ultinya edit, mati dia coy. Kata gue emang di outplay aja. Iya, emang buat di ini gampang sebenarnya kalau buat ngelawan di road yang mukil gitu. Cuman kalau di road yang pintar nggak akan kayak gitu sih. Di road yang pintar pasti nggak akan nge-clear minion. Dia nge-freeze, kalau bisa nge-freeze dia freeze minionnya guys. Bener. Jadi mau nggak mau kita harus maju, kita harus ngadu gebuk gitu. Kalau nggak kita nggak kebagian minion, nah itu yang jago yang kayak gitu. Iya bener. Kalau kita ngadu gebuk, kita udah pasti kalah. Pasti kalah. Pasti kalah. Ngadu gebuk. Iya, maksudnya dia pasti jadi momen kan kasarannya. Itulah ya keresahan gua sebagai player Mobile Legends juga gitu terhadap sekte penyembah di road.
Cukup kali ya. Udah, Buat hujan. buat kalian yang punya pendapat sendiri boleh ya tulis di kolom komentar, dan misalkan kan punya ide bang bahas ini bang, coba bang sekte-sekte Iya, lainnya apalagi gitu. Apakah Sober Rom Iya, misalkan. sekte sober rom Zilong atau Rom apa, yang paling Zilong baru Rom, terakhir. Marsha Rom ya kan. Assassin Rom sih lebih tepatnya sekali. Tapi nanti kalian kalau tulis kolom komentar lah keresahan apa yang kalian rasakan selama bermain Mobile Legend ini, dan kita sebutnya sih sekte-sektean aja lah ya, bukan sekte sih, apa ya, kultus sih sama aja. Lebih keren aja. Ya kayak gitulah. Tapi ini kita pemain biasa aja kita Iya, mah ya, bukan pemain. orang jago, bukan Iya. orang analis atau apa. Jadi kita Iya. kalau kita ngalur ngidul ya maklumin aja guys. Ya, disclaimer lagi itu ya, diperjelas ya. Oke, sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di next podcast kita di The Kupas. Kupu-kupu podcast. Oke.